Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di kegiatan webinar hari ini, Jumat 9 April 2021. Kita mulai tepat pukul 13.35. Terima kasih kepada peserta yang sudah bersedia mengikuti webinar kali ini. Hari ini dalam pembahasan untuk webinar kali ini mengenai materi dari narasumber kami, ada Rizky Julian Pangestu Aji yang membawakan materi tentang penggunaan jeruk.com. Oke, di sini saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Dwi Apriani sebagai host. Nanti saya akan melemparkan kepada moderator di sini ada Ibu Ika Muharyani dan narasumbernya adalah Bapak Rizky Julian Pangestu Aji. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Silakan moderator Ibu Ika Muharyani, saya serahkan kepada Anda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Muharyani. Di sini saya sebagai moderator. Oke. Sebelumnya saya akan membacakan data diri dari narasumber kita. Yang nama Bapak Rizky Julian Pangestu Aji. Beliau bekerja di SMA Plus PGRI Cibinong. Beliau lulusan S1 Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, untuk mempersingkat waktu, silahkan Bapak Rizky Julian Pangestu Aji untuk dimulai materinya. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Bu Ika Muharyani dan Bu Dwi Apri. Boleh saya minta hostnya? Terima kasih Bu Dwi. Ya, sedikit saya jelaskan apa itu yang dimaksud dengan jeruk.com atau aplikasi apa yang berpengaruh dengan jeruk.com. Ya, jeruk.com ini sebuah aplikasi yang dapat membantu para guru dan dosen untuk membuat soal ulangan kepada peserta didiknya. Aplikasi ini tergolong mudah digunakan dan mudah dipahami dikarenakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi web ini tidak terlalu banyak. Nah, ini web tersebut. Ini ada info kelas. Nanti kita bisa lihat kelasnya di sini, ada soal untuk membuat soal-soal yang sudah kita buat, anggota kelas. Nah, itu untuk anggota kelas nanti ada beberapa cara untuk mencari anggota kelasnya. Terus kelompok kelas. Kelompok kelas itu maksudnya bisa kita kelompokkan di kelas 10 berapa atau di materi apa gitu. Edit kelas, mengedit-edit, analisis eksternal, tambah soal itu untuk membuat soal, dan diskusi kelas. Diskusi kelas sama kayak seperti kita sedang berdiskusi via WhatsApp gitu modelnya. Oke, kita masuk ke dalam webnya aja langsung dari awal. Nah, di sini saya akan awal ya dari masuk ya. Dari pertama menggunakan, maksudnya dari web pertamanya jeruk.com. Jeruk.com. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini ya, Bu, Bapak, dan teman-teman. Nah, di sini di pojok kanan ada tulisan daftar atau masuk. Daftar bagi yang belum mempunyai akun, masuk bagi yang sudah mempunyai akun. Boleh kita cek. Ini kita bisa login atau daftar menggunakan akun Google kita. Nih, ini kita sign with Google. Nah, ini saya punya email.
Nggak habis makanan saya. Oke. Jika sudah masuk, masukkan kode akun untuk mendapatkan kode. Ini contohnya bisa lain kali ya, Bu. Apa pendaftarannya cukup mudah tadi seperti yang tadi saya tunjukkan, hanya di sign in with Google aja. Ini saya masuk ke bagian web satu laginya untuk pendaftaran. Sesudah pendaftaran maksudnya. Google Chrome. Nah, ini tampilan yang sudah saya loginkan. Tadi kan sebelumnya sudah saya logout dulu, saya logout dari awal. Saya masuk atau daftar. Karena saya sudah mempunyai akun. Sudah masuk di akun saya, silakan buka di bagian buka kelas baru. Nah, di buka kelas baru ini kita dapat mengedit kelas dulu sebelumnya. Mau kelas apa yang kita namai, misalnya kelas matematika atau mata pelajaran Bapak Ibu yang Ibu ajar boleh, kayak fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya boleh. Nah, nanti alamat URL-nya ini kalian tulis, misalnya apa nih di terakhir. Nah, kalian Bapak Ibu tulis, sama Bapak Ibu sendiri, misal Rizky. Emang bos? Saya simpan. Nah, nanti di sini ada soal. Untuk membuat soal baru yang saya belum buat. Anggota kelas ini baru saya coba sedikit yang di akun baru ini. Yang di kelompok kelas, nah saya kelompokkan jadi kelas 10 IPA 5, 10 IPA 4, 10 IPA 3, dan 10 IPA 2. Nah, cara untuk menambahkan anggota kelas, Bapak Ibu bisa masuk ke info kelas dulu sebelumnya. Nah, nanti ada tautan URL di sini. Bapak Ibu copy paste saja yang ini. Copy. Nah, nanti saya masukin di kolom chat ya. Kolom chat. Nah, bisa lihat di kolom chat untuk mencari anggota kelasnya. Bapak Ibu bisa buka untuk join. Contoh, sebagai contoh. Nah, sambil menunggu cara membuat anggota kelas, saya bisa di sini menambahkan tambah kelompok. Nah, bisa tambah kelompok, mau nambahin kelas berapa? Misalnya yang saya ajar tuh kelas 11 IPA 5 juga, 11 IPA 5. Tambah. Ini kelas 11 IPA 4. Nah, nanti di sini akan nongol untuk pengelompokan datanya. Di sini notifikasi, belum ada yang mau join. Nah, untuk pembuatan soal, kita masuk ke menu tambah soal. Nah, untuk tambah soal, misalnya kita mau membuat soal apa nih, soal yang akan kita buat. Saya contoh membuat soal matematika. Atau bisa yang lainnya soalnya. Nah, di sini nanti ada kategori soalnya untuk matematika, untuk ilmu pengetahuan sosial, kayak hukum, kewarganegaraan, ekonomi, PPKN, sejarah bisa. Atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya, dan soal umum atau soal-soal lainnya. Karena di sini saya membuat soal matematika, saya akan membuat di soal matematika. Nah, waktu dalam pengerjaannya berapa menit?
Contoh misalnya saya kasih soalnya 30 menit. Terus jumlah soalnya berapa? Yang banyak-banyak, saya bikin 5 aja. Deskripsi soalnya misalnya ulangan harian. Nah, di sini ada lagi soalnya akan terurut atau diacak. Enak diacak, jadi kagak tahu. Jadi ntar anak pas di tampilan web, anak-anak nomornya tidak akan sama, jadi nomor 1 sampai nomor 5. Nah, untuk dipublikasi soalkan, saya minta saya hanya di anggota kelas saja yang dapat melihat. Nah, untuk rumus penskoran atau rumus penilaiannya, benar atau jumlah soal dikali 100, atau benar dikali 4, dikurang salah gitu. Terserah Bapak Ibu mau pakai yang bisa yang benar atau yang salah, yang atas atau yang bawah nih dua. Yang dikali 100 atau yang dikali 4. Kalau saya biasanya pakai yang benar atau jumlah soal dikali 100. Izinkan peserta membuka review soal dengan jeruk poin. Nah, maksudnya itu review soalnya itu bukan pembahasan, tapi misal jawabannya yang dia jawab salah, nanti yang benernya nongol, misalnya gitu. Saya tidak pakai, takutnya nanti di-share gitu misalnya. Terus izinkan peserta mengerjakan ulang soal dengan jeruk poin. Kalau ulangannya sekali, tidak bisa. Jadi tidak. Kalau misalnya mau ada yang suka close sendiri, boleh iya. Ini tergantung Bapak Ibu guru yang mau membuatnya. Kalau saya tidak. Dilanjut. Nah, di sini karena ada perubahan algoritma Google Foto yang mengakibatkan gambar tidak muncul pada user lain, kami sarankan untuk mengupload gambar soal pada sumber lain. Nah, ini Bapak Ibu atau Anda sekalian bisa mengupload lewat soal di Blogger, mengupload dari post image, atau mengupload soal dari image books gitu. Sekarang saya buat dulu, saya kasih baru. Saya memakai post image aja. Nah, soal yang di sini tuh yang kita kasih dalam bentuk gambar ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita sudah menyiapkan soal dalam bentuk gambar. Contoh misalnya saya udah punya gambar nih contohnya. Jadi untuk mengambil contoh gambarnya bisa menggunakan snipping tool ya Bu. Bapak, Ibu. Nah, ini contohnya. Nah, yang di copy itu yang direct link aja Bu. Kalau yang link doang suka kagak bisa. Kalau yang direct link pasti bisa. Kalau yang direct link biasanya langsung nongol soalnya. Nah, ini kalau misalnya tidak bisa, ini soal tidak akan nongol seperti ini contohnya. Contohnya misalnya. Nah, ini link gambar bermasalah, tidak bisa. Jadi pakai yang direct link. Kita pakai yang direct link. Yang tadi. Tadi jawabannya D. Nah, untuk yang nomor 2 juga sama. Yang nomor 2 juga sama. Menggunakan copy. Sampai di nomor 5 ya Bu ya. Sampai di nomor 5.
terakhir. Nah, ini sudah semuanya. Sebelum membuat ini, Bapak Ibu juga tidak boleh lupa untuk kunci jawabannya. Misal kunci jawabannya A, maka diganti A, atau kunci jawaban C, B, atau yang lainnya. Kalau saya di sini membuat B semua nih jawabannya, supaya ingat. Kita lanjut. Nah, ini untuk foto sampul soalnya gimana fotonya? Boleh bebas diambil, mau pakai yang apa aja yang ada di Google. Saya contohin misalnya pakai foto sampul apa ya? Nggak punya foto lagi. Pakai foto sampul ini aja deh. Mikir contoh pakai sampul ini. Nah, contohnya tinggal disimpan. Nah, ini adalah bentuk dari soal yang telah kita buat. Nah, ini contohnya soal yang kita buat tadi. Karena tadi kita random, jawabannya D. Di sini Bu jawabannya ada di bawah. D. Ini juga tadi misalnya sudah selesai. Kita lihat jawabannya sudah kejawab semua. Satu jawaban ragu-ragu, mana satu jawaban ragu-ragu? Oh, di R tadi. Dah, selesai. Nah, ini akan terlihat pada nilai kita nanti, skor akhir. Gitu. Nah, untuk meng-share halaman tadi, kita masuk ke soal. Soal, balik lagi ke awal. Ini soal. Yang akan kita share itu di sini, Bu. Ada jeruk.com soal misalnya. Saya contoh kerjain di sini. Salah. Di sini. Misal. Tapi sebelum mengerjakan ini, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian harus join dulu ke kelas saya. Gitu. Yang tadi soalnya ada di join ke kelas yang ada di sini ya. Nih, yang ada di sini tadi. Joinnya ke sini dulu. Copy paste kasih ke siswanya misalnya. Gitu. Baik, untuk pembahasan aplikasi ini atau website pembantu untuk ujian cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya serahkan kepada moderatornya. Oke, terima Saya kasih Bapak kembalikan ke Rizky. moderator. Oke, terima kasih Bapak Rizky atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, mungkin ada dari Bapak Ibu peserta atau Ananda sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan boleh lewat chat ataupun langsung juga boleh. Silakan. Oh iya, jangan lupa Bapak Ibu absennya tolong diisi ya.
absennya saya simpan di chat ya Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak, Ibu, atau Anda sekalian yang ingin bertanya, silakan dipersilahkan, boleh lewat chat ataupun langsung raise hand. Iya, Bu Ikam, sedikit tambahan. Ya, silakan Bapak. Untuk misalnya anggota kelas, misalnya tadi saya baru kasih tahu sedikit ya. Misalnya Muhammad Naufal ini ada di kelas 10 IPA 4, nanti tinggal dirubah aja di aksi, di bagian aksi yang gambar ini nih. Yang gambar kertas sama pensil. Kita klik di sini, tinggal misalnya dia ada di kelas 10 IPA 4 gitu. Ini tinggal simpan perubahan. Nah, di sini kan merubah sendiri. Terus di kelompok kelasnya juga nanti berubah sendiri juga di sini. Nah, di sini akan berubah sendiri. Terus misalnya lagi si Rizky Aditya berada di kelas 10 IPA 2 misalnya, simpan. Nah, nanti dia akan berubah sendiri di 10 IPA 2 dan yang di 10 IPA 5 akan berkurang sendirinya. Begitu. Terus di bagian analisis eksternal nanti belum ada yang mengerjakan tadi. Terus lanjut di bagian oh iya, untuk bagian diskusi kita belum saya jelasin. Nah, di bagian diskusi ini saya juga bisa mengajar dari sini, dari tempat ini. Misalnya menulis apaan di sini, yang pakai bapak ibu yang pakai pentab gitu. Bisa mengajar di sini. Assalamualaikum Bu Ikam, saya mau tanya. Ada penghapus juga, dihapus, tinggal hapus. Untuk menanyakan soal atau jawaban untuk di pelajaran yang mungkin menggunakan percakapan-percakapan, warnanya juga bisa diganti. Nanti yang kayak misalnya kita sudah membuat apa namanya materinya di sini, nanti kita bisa langsung kirim ke anak-anak. Bisa langsung kita kirim ke anak-anak tadi. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau di kita mau masukin soal tapi berbentuk audio. Terima kasih, Mister. Kalau untuk memasukkan soal berbentuk audio, nanti saya coba ya. Saya juga belum pernah belum pernah cobain menggunakan itu. Mungkin ada caranya, sebentar saya cek. Yang baru saya cobain itu masih soal-soal yang biasa, Mister. Soalnya bahasa Inggris. Soal bahasa Inggris. Waktu 90. Oh, kalau untuk berbentuk audio itu belum bisa, ternyata Mr. Iwan masih dalam berbentuk yang belum ada audio. Oh, jadi audio belum bisa ya Pak ya? Jadi masih sama kayak tulis gitu, Pak. Ya. Oke, terima kasih Bapak Iwan
untuk pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, dan saya masih mengingatkan kembali yang belum mengisi absensi, Ananda sekalian yang hadir di webinar ini dimohon untuk mengisi absensinya ya. Oke, mungkin ada dari Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya untuk aplikasi jeruk.com ini, bisa ditanyakan kembali. Kayaknya cukup, Bu Ikam. Oke, untuk selanjutnya kesimpulan dari Bapak Aji untuk aplikasi jeruk.com ini. Ya Bu Ikam, terima kasih. Mohon maaf Bapak, kesimpulannya tolong disampaikan. Oh iya, maaf. Ya untuk kesimpulan dari penggunaan jeruk.com ini, kita dapat membuat soal dengan mudah dengan bantuan berupa web dengan seperti kayak ujian-ujian umumnya, ujian nasional gitu, ujian USBK, UN kalau yang SMA, dan tidak mungkin aplikasi yang tadi tidak terlalu ribet untuk digunakan karena hanya untuk mencari anggota kelas, terus mengkelompokkan dan tinggal di share aja yang tadi. Itu Bu Ika buat saya. Oke, terima kasih Bapak Haji atas kesimpulannya. Oke, mungkin untuk pemaparan jeruk.com sampai di sini sedikit saya sampaikan. Aplikasi jeruk.com ini dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen pada saat memberi penilaian kepada siswanya di sekolah. Jadi mungkin ini salah satu aplikasi tambahan yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Kita tutup webinar hari ini dengan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host Ibu Dwi Apriani, silakan. Oke, terima kasih Ibu Ika Muharyani dengan narasumber kita Bapak Rizky Julian Pangestu Aji. Sekian untuk webinar hari ini. Tadi sudah ditutup oleh Ibu Ika Muharyani. Semoga semuanya bermanfaat, baik bagi Bapak Ibu guru sekalian maupun bagi anak-anak atau ananda sekalian yang hadir dalam webinar kali ini. Oke, saya akhiri kegiatan webinar ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Untuk Bapak Ibu sekalian dan juga ananda sekalian yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk hadir dalam webinar ini, saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya.